Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qianfun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini pasang mata yang tak terhitung jumlahnya segera terfokus pada dua sosok yang tiba-tiba muncul di atas pulau terapung. Semua orang sangat terkejut bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani campur tangan dalam masalah 4 kerajaan peringkat tinggi ini. Pada saat yang sama trio Moling mengenali sosok Lindong. Segera rasa terima kasih melonjak di mata mereka. Namun mereka bertiga segera menjadi jernih kembali saat kegembiraan mereka menghilang. Kecemasan menggantikannya, mereka tahu bahwa reputasi Lindong cukup menakjubkan. Namun mereka bertiga segera menjadi jernih kembali saat kegembiraan mereka menghilang digantikan dengan kecemasan. Mereka tahu bahwa reputasi Lindong cukup menakjubkan baru-baru ini. Dan bahkan kekaisaran tebing iblis tidak dapat menanganinya. Namun salah satu dari 4 kerajaan peringkat tinggi ini sama kuatnya dengan kekaisaran tebing iblis. Oleh karena itu jika mereka bergabung, bahkan Lindong akan terancam. Kau Lindong bukan? Sementara ekspresi trio Moling berubah. Di antara 4 kerajaan peringkat tinggi, seorang pria berpakaian hijau juga mengenali wajah Lindong. Segera raut wajahnya mengalami perubahan mendadak saat dia bertanya dengan suara yang rendah. Oh, Lindong yang berani menantang kekaisaran tebing iblis, dia tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa. Ucap pemimpin kekaisaran peringkat tinggi lainnya dengan dingin tertawa kecil saat dia melirik ke arah Lindong. Dua pemimpin kekaisaran peringkat tinggi yang tersisa tidak tertawa seperti yang pertama. Sebaliknya ekspresi mereka berubah serius, menyebabkan orang yang tadinya tertawa dingin menjadi terkejut. Segera ekspresinya menjadi sedikit jelek saat dia mencibir. Lindong, jangan berpikir bahwa kau adalah orang besar hanya karena kekaisaran tebing iblis tidak dapat menanganimu. Ini bukan masalah di mana kau bisa ikut campur. Jika kau mundur sekarang, aku rela membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Segel sekte ini telah diperoleh oleh ketiga temanku di sini karena takdir. Oleh karena itu mereka harus menikmati warisan di dalamnya. Bukankah tindakanmu sedikit terlalu sombong? Ucap Lindong mengabaikan orang yang tertawa saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, ekspresi pria berpakaian hijau dan dua lainnya berubah. Sementara orang yang tertawa sebelumnya tiba-tiba menjadi marah ketika dia berteriak. Sebaiknya kau tidak membuat masalah untuk dirimu sendiri. Dengan menyinggung kekaisaran tebing iblis, kau telah menjadi orang yang tersesat. Aku mendengar bahwa Sikun telah menembus ke tahap 2 Yuan Nirvana. Jika dia mengetahui keberadaanmu, kemungkinan kau bahkan tidak dapat mempertahankan kehidupan kecilmu yang menyedihkan. Namun kau masih berani bertindak begitu arogan di sini. Ketika mereka mendengar ini, wajah trio pria berpakaian hijau itu sedikit berkedut. Ekspresi mereka sedikit aneh saat mereka melihat ke arah orang yang berbicara. Lindong juga sama terkejutnya dengan kata-kata ini. Segera setelah itu tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang ini masih belum menyadari bahwa Sikun telah dilumpuhkan olehnya. Tidak heran ekspresinya sangat aneh dibandingkan dengan trio di sampingnya. Saudara Lindong, kami tidak ingin segel sekte ini. Berikanlah kepada mereka. Ayo kita pergi, ucap Moling segera berteriak. Ekspresi cemas melintas di matanya saat dia melihat suasana yang agak aneh ini. Mereka juga tidak menyadari berita mengejutkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, mereka buru-buru mencoba menghentikan Lindong ketika mereka melihat bahwa dia akan menantang 4 kerajaan peringkat tinggi itu. Mereka takut Lindong akan terlibat karena mereka. Sepertinya ketiga temanmu itu yang masuk akal. Serahkan segel sekte sekarang. Orang yang telah mencibir sejak awal adalah pemimpin kekaisaran hutan besar. Dia bernama Kinsen. Kekuatannya telah mencapai puncak 1 tahap Yuan Nirvana dan dia adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana kedua.
Oleh karena itu dia tidak terlalu menghormati Lindong saat berbicara. Penampilan aneh melintas di mata tiga pemimpin kekaisaran peringkat tinggi lainnya, tetapi mereka tidak berbicara. Mereka tidak mengejek Lindong atau menghentikan Qin Shen. Tatapan Lindong dengan cepat menyapu mereka dan segera mengerti apa yang mereka rencanakan. Ketiga orang ini seharusnya sudah mengetahui berita bahwa dia telah melumpuhkan Si Kun. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menahan kesombongan mereka. Namun mereka juga tidak mau menyerah pada segel sekte dengan mudah. Oleh karena itu mereka membiarkan Qin Shen memprovokasi Lindong untuk memahami kemampuan Lindong. Lagi pula, meskipun mereka telah mengetahui berita mengejutkan itu, masih ada rasa tidak percaya di hati mereka. Karena Qin Shen telah mengajukan diri, mereka secara alami senang mengamati situasinya. Lindong memberi isyarat dengan tangannya saat segel sekte di depan trio Moling terbang ke tangannya. Ketika Qin Shen melihat pemandangan ini, dia mencibir semakin lebar, berpikir bahwa Lindong akan secara sukarela menyerahkannya. Barang-barangnya ada di sini. Jika kau dapat mengambilnya, itu milikmu. Namun Lindong tidak menyerahkan segel sekte seperti yang diharapkan Qin Shen. Sebaliknya Lindong dengan lembut membuangnya, membiarkan segel sekte melayang di depannya. Setelah itu dia menatap Qin Shen dengan sedikit ejekan di matanya. "Hah, kau berani mengejekku?" Ekspresi Qin Shen segera menjadi gelap ketika dia melihat ini. Orang bisa samar-samar melihat niat membunuh melonjak di matanya. Jantung trio Moling berdetak kencang. Sekarang situasinya telah berkembang ke tahap seperti itu. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyerah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Sejak Lindong sudah menyatakan posisinya, mereka secara alami harus mengikuti. Cih, sepertinya sedikit ketenaran itu membuatmu melupakan statusmu. Sama saja hari ini aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Mata Qin Shen dipenuhi dengan kemarahan yang dingin. Seketika tubuhnya bergerak saat dia menembak Yuan Power yang kuat dan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Terbukti dia telah mendorong satu kekuatan Yuan Nirvana miliknya hingga batasnya. Harus dikatakan bahwa Qin Shen memang agak kuat. Faktanya, dia satu tingkat lebih kuat dari Si Xuan. Sebelum mengatasi kesengsaraan Nirvana kedua, bahkan Si Kun hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Qin Shen. Tidak heran dia tidak takut pada Lindong. Namun Qin Shen belum menyadari bahwa informasi yang dia miliki sudah benar-benar ketinggalan zaman sejak beberapa hari yang lalu. Pada saat ini sosok Qin Shen muncul di depan Lindong dalam sekejap mata saat pukulan dilemparkan ke depan. Yuan Power yang tangguh diringkas menjadi singa agung yang meraung saat menyerang ke arah Lindong. Sementara itu tangan Qin Shen yang lain meraih udara dengan maksud untuk merenggut tiga segel sekte. Rencana Qin Shen cukup luar biasa. Menurutnya, pukulan kekuatan penuh miliknya ini sudah cukup untuk memaksa Lindong kembali. Pada saat itu dia akan mengambil kesempatan untuk merebut segel sekte sebelum memberi Lindong pelajaran. Namun kenyataannya terkadang kejam. Lindong mengulurkan tangannya dengan cara yang sederhana dalam menghadapi pukulan kekuatan penuh Qin Shen. Yang pertama meraih singa kekuatan Yuan, menghancurkannya dengan 5 jarinya. Segera suara retak mengikuti saat singa Yuan Power yang agung dan kuat runtuh. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, kau benar-benar berani belajar dari orang lain yang membuang bebanmu. Betapa memalukannya. Ucap Lindong menggelengkan kepalanya setelah menghancurkan serangan bertenaga penuh Qin Shen dengan satu pukulan. Sebelum yang terakhir bisa pulih, tangan Lindong mengipasi udara saat angin kencang yang ganas menyapu seperti badai. Segera itu menghantam wajah Qin Shen. Suara yang jernih dan tajam terdengar. Setelah itu seteguk darah segar dan 2 gigi dimuntahkan oleh Qin Shen. Tubuhnya jatuh beberapa kali di udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Yang tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Baru saat itulah dia mendarat dengan menyedihkan di pulau terapung. Orang-orang yang hanya berniat untuk menonton kesenangan segera berdiri dengan tegak. Saat ini mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Mereka semua tercengang. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Qin Shen akan benar-benar dikirim terbang dari satu tamparan oleh Lindong. Bagaimanapun dia adalah ahli 1 Yuan Nirvana.
Trio Moling yang awalnya khawatir juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka agak terguncang saat mereka melihat sosok Lindong. Baru 2-3 bulan sejak terakhir kali mereka melihatnya. Namun kekuatan Lindong tampaknya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Selain itu, dia telah mencapai titik di mana mereka bahkan harus memandangnya. Pada saat ini dua pria lainnya juga melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang agak rumit dan terkejut. Setelah itu mereka menoleh untuk melirik Lindong. Sepertinya berita yang mereka peroleh memang benar. Karena dia mampu menurunkan Kinsen yang telah mencapai puncak 1 Yuan Nirvana. Bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkan 2 Yuan Nirvana dari Sikun. Di pulau itu, Kinsen yang seluruh wajahnya berlumuran darah segar juga mengungkapkan ketidakpercayaan di matanya. Dia memandang Lindong dengan cara yang menyedihkan sebelum melihat pria berpakaian hijau dan dua lainnya yang tetap diam terus-menerus. Akhirnya dia sepertinya mengerti sesuatu karena ekspresinya segera berubah menjadi sangat jelek. Sikun memang telah melangkah kedua level Yuan Nirvana. Seperti yang kau sebutkan, selanjutnya aku sudah bertemu dengannya. Di masa depan, Kekaisaran Tebing Iblis kemungkinan akan menjaga profil yang lebih rendah. Oleh karena itu kau tidak perlu khawatir bahwa aku akan dikejar oleh mereka seperti gelandangan yang tersesat. Ucap Lindong menatap Kinsen dari posisi yang lebih tinggi. Nada suaranya yang tenang dan benar-benar tanpa riak. 3 temanku adalah yang pertama mendapatkan segel sekte. Berbicara secara wajar, kalian semua tidak punya alasan untuk merebutnya. Apakah kalian bertiga setuju dengan apa yang aku katakan? Ucap Lindong berbalik ke arah pria berpakaian hijau dan dua lainnya yang tetap tenang. Wajah ketiga pria itu sedikit berkedut ketika mereka melihat Lindong fokus pada mereka. Mereka langsung tertawa kering mengangguk dan berkata, jadi ketiganya sebenarnya adalah teman saudara Lindong. Dalam hal ini kami secara alami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Hati orang-orang di sekitarnya agak terkejut ketika mereka melihat bahwa ketiga kerajaan berpangkat tinggi itu berkumpul dengan cara seperti itu. Setelah menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Lindong sebelumnya, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Semua orang menyadari dendam antara Lindong dan Kekaisaran Tebing Iblis. Jika Sikun telah melangkah ke tahap 2 Yuan Nirvana, dia pasti akan menemukan masalah dengan Lindong. Pertarungan hidup dan mati pasti meletus ketika kedua belah pihak bertemu. Namun Lindong masih sangat bersemangat saat ini. Jelas yang kalah sebenarnya adalah Sikun yang telah melangkah ke tahap 2 Yuan Nirvana. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Tidak heran 3 kerajaan peringkat tinggi ini tidak berani berbicara omong kosong. Sikun yang telah melangkah ke tahap 2 Yuan Nirvana juga dihabisi oleh Lindong. Bahkan jika mereka menyerang bersama, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun melawan Lindong. Pada saat ini suasana tempat itu menjadi kaku. Namun tidak ada yang menentang Lindong. Melihat ini dia tersenyum kecil. Tepat saat dia hendak mengambil 3 segel sekte, tatapannya yang menyapu tiba-tiba membeku. Setelah itu dia perlahan menoleh hanya untuk melihat bahwa ada banyak sosok di puncak gunung di belakang aula sekte ini menatap tempat ini dengan penuh minat. Mata Lindong menyapu beberapa angka. Akhirnya itu berhenti pada sosok yang akrab dengan kejutan. Wajah indah yang menyihir itu sebenarnya adalah wanita berpakaian merah yang dia temui di lembah granit guntur. Sepertinya dia dipanggil Mu Hongling. Pada saat ini Moling dan dua lainnya di bawah juga melihat pemandangan di udara dengan sikap tercengang. Dari kelihatannya, sepertinya 4 kerajaan peringkat tinggi tidak akan berani melakukan apapun. Mereka bertiga saling berhadapan. Mereka semua bisa melihat tatapan gelisah yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke Kaisaran yang besar, tidak mungkin untuk mengatakan kegemparan menakutkan seperti apa yang akan diciptakannya. Kekaisaran Yan besar telah berpartisipasi dalam cukup banyak perang 100 kekaisaran. Tetapi tidak satu pun dari pendahulu mereka telah mencapai tahap seperti itu di medan perang kuno. Emosi ketiga orang ini mulai menjadi rumit ketika mereka memikirkan hal ini. Ketika mereka berempat pertama kali tiba di medan perang kuno, kekuatan mereka kira-kira serupa. Namun dalam waktu setengah tahun,
Lindong telah melompati mereka dan membiarkan mereka menggigit debunya. Ini menyebabkan mereka menghela nafas dalam-dalam. Lindong mengepalkan tinjunya di udara dan meraih 3 segel sekte di tangannya. Matanya masih menatap puncak gunung. Beberapa sosok yang hadir di sana menyebabkan ekspresinya berubah sedikit serius. Dia mengerti bahwa orang-orang ini mungkin adalah orang-orang yang bisa disebut penguasa di wilayah barat laut. Tidak heran ketika dia bertemu dengan Mu Hongling saat itu, dia tampaknya benar-benar mengabaikan kekaisaran tebing iblis. Ternyata dia benar-benar memiliki latar belakang yang begitu kuat. Hahaha, adik laki-laki Lindong, kau benar-benar mengesankan. Dalam waktu sesingkat itu, kau benar-benar telah meningkat dengan pesat. Sementara mata Lindong berkedap-kedip karena kelompok orang di puncak gunung. Mu Hongling agak menyihir namun tawa yang indah menyebar. Setelah itu beberapa sosok bergegas dan muncul di depan Lindong. Mu Hongling masih mengenakan gaun merah yang tampak seperti api yang membakar mata. Penampilannya yang indah menyebabkan ekspresi terkejut melintas di mata beberapa orang. Namun ketika beberapa kerajaan dan ahli dengan jaringan informasi yang luas melihat beberapa sosok di samping Mu Hongling, mata mereka tanpa sadar bergetar. Qin Xian dan 3 lainnya yang berada pada jarak yang cukup dekat awalnya terkejut ketika mereka melihat seseorang pria berpakaian putih mulai muncul. Segera ketakutan melintas di mata mereka. Setelah itu, mereka mundur sedikit bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Sementara itu mata mereka berkedip saat mereka melirik. Sepertinya mereka jelas tidak menyangka bahwa kelompok ini akan benar-benar waspada dan pergi. Jelas dengan munculnya orang-orang ini, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam masalah ini. Oleh karena itu keputusan yang bijaksana adalah mereka dengan patuh untuk pergi. Meskipun tindakan kelompok Qin Xian halus, itu masih tidak luput dari indera tajam Lindong. Segera dia dengan lembut mengangkat alisnya. Sepertinya kelompok orang yang baru saja tiba ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun seberapa kuat mereka? Mereka benar-benar mampu menyerang ketakutan ke dalam hati kerajaan peringkat tinggi ini seperti harimau. Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Lindong. Matanya menyapu Mu Hongling yang cantik sebelum dia berbalik ke area di sekitarnya. Di tempat itu, seorang pria berpakaian putih tersenyum sambil melihat ke arahnya. Orang itu tampan dan dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Selain itu, dia secara mengejutkan tidak memiliki keangkuhan dari kerajaan peringkat tinggi itu. Wajahnya tampak hangat, yang memungkinkan seseorang untuk dengan mudah membentuk kesan yang baik tentang dirinya. Tentu saja itu bukan urusan Lindong. Sebaliknya dia samar-samar bisa mendeteksi sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh berpakaian putih itu. Sensasi itu jauh melebihi apa yang dia rasakan dari Sikun. Jelas kelompok orang ini bukan individu biasa. Sementara Lindong menilai pria berpakaian putih ini yang terakhir juga melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian mata mereka bertemu. Segera pria berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Lindong, aku telah mendengar nama besarmu." Lindong tidak tahu apakah orang ini yang jelas memiliki latar belakang luar biasa adalah musuh atau sekutu. Segera semua yang dia pilih untuk dilakukan adalah juga menangkupkan kedua tangannya dan menjawab salam dengan cara yang sama. "Adik kecil Lindong, terakhir kali kau dengan paksa mengusir kakak perempuan ini dari dunia kunci rahasia. Apakah kau berpikir untuk memberiku kompensasi sekarang?" Ucap Mu Hongling tersenyum seperti bunga sambil menatap Lindong saat berkata. Mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa kering. Dia sedikit tidak nyaman dengan sikap hangat Mu Hongling. Dia hanya memiliki kesempatan pada yang terakhir 2 kali dan mereka tidak berakhir dengan ramah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kenalan, apalagi sebagai seorang teman. Oleh karena itu, Lindong jelas merasa sedikit berhati-hati dan takut pada wanita aneh seperti iblis ini. Awalnya kakak perempuan ini berencana untuk memberimu pelajaran yang tepat setelah bertemu denganmu di harta karun kuno. Namun dari kelihatannya, sepertinya itu akan sulit. Ucap Mu Hongling merenggangkan pinggangnya yang malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya saat dia melakukannya. Kekuatannya saat ini telah mencapai puncak tahap 1 Yuan Nirvana.
Namun sepertinya itu tidak cukup karena Lindong telah mengalahkan Si Kun. Aku dipaksa oleh keadaan saat itu. Ucap Lindong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa wanita ini berbicara setengah kebenaran. Keduanya tidak memiliki dendam besar. Mengenai apakah wanita itu benar-benar takut padanya, kemungkinan dia berbohong. Dia bisa merasakan bahwa Mu Hongling ini berada di level 1 Yuan Nirvana. Di permukaan, sepertinya dia tidak bisa dibandingkan dengan Si Kun. Namun Lindong sadar bahwa seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Sama seperti dia, meskipun dia adalah seorang ahli 1 Yuan Nirvana, dia mampu mengalahkan seorang ahli seperti Si Kun. Latar belakang Mu Hongling cukup kuat. Oleh karena itu Lindong menolak untuk percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan yang kuat yang akan memungkinkan dia untuk mengalahkan musuh berperingkat lebih tinggi. Hahaha, Hongling hanya bercanda, tidak perlu memperlakukannya dengan serius. Pada saat ini, pria berpakaian putih itu tersenyum dan berbicara kepada Lindong. Kenalkan, namaku adalah Liu Bai, ucap sosok pria itu. Liu Bai. Ekspresi Lindong tidak berubah ketika dia mendengar nama ini, tetapi jantungnya berdebar kencang untuk sesaat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Qin Shen dan yang lainnya begitu takut pada orang ini. Di antara para elit yang berkumpul di wilayah barat laut ini, faksi seperti Kekaisaran Tebing Iblis dapat dianggap sebagai eksistensi yang kuat. Namun di atas keberadaan yang kuat ini ada 4 tuan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar paling terkenal di wilayah barat laut ini. Salah satu dari 4 tuan ini bernama Liu Bai. Tombak Iblis Liu Bai. Ini adalah orang kuat yang telah maju ke peringkat Nirvana. Orang-orang di sekitarnya jelas telah terguncang dengan keras oleh namanya. Keributan mulai menyebar seperti gelombang besar. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Mata Lindong berkedip, dia tersenyum sedikit dan berkata, dengan menuju ke sini, apakah itu berarti beberapa dari kalian juga tertarik dengan sisa-sisa sekte ini? Hahaha. Alasan mengapa sekte Awan Langit bisa menjadi sekte pelindung aliansi adalah karena mereka cukup kuat. Oleh karena itu warisan mereka cukup layak. Namun itu bukan sesuatu yang harus kita miliki. Ucap Liu Bai tersenyum. Matanya menatap Lindong saat dia berkata, alasan utama kami datang ke sini adalah untuk berteman denganmu. Lingkungan sekali lagi berubah menjadi kegemparan. Ekspresi kelompok Qin Shen yang telah mundur juga berubah. Jelas mereka tidak menyangka bahwa sosok legendaris di wilayah barat laut ini benar-benar akan mengambil inisiatif. Sepertinya dia harus menjunjung tinggi Lindong. Jika berita tentang masalah ini menyebar, kemungkinan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak akan berani menyinggung Lindong. Lindong juga sama terkejutnya dengan kata-kata Liu Bai. Dia segera tersenyum dan berkata, sungguh suatu kehormatan bagiku untuk memiliki saudara Liu Bai mengucapkan kata-kata ini. Lindong jelas menghela nafas lega di dalam hatinya ketika konflik yang dia bayangkan tidak terjadi. Setelah itu mereka berdua mengobrol sebentar sebelum suasana menjadi hangat. Ini berlanjut beberapa saat sebelum kelompok Liu Bai menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Saudara Lindong, kemungkinan besar kita akan bertemu di daerah terdalam dari harta karun kuno. Pada saat itu, kita bahkan mungkin harus bekerja sama. Ucap Liu Bai tersenyum pada Lindong. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang bebas dan ramah sebelumnya, membawa Mu Hongling dan yang lainnya untuk pergi. Lindong memikirkan arti kata-kata Liu Bai di depan matanya sedikit membeku. Tampaknya pertarungan dalam harta karun kuno ini memang tidak akan menjadi pertarungan biasa. Bahkan orang seperti Liu Bai tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Tampaknya ada cukup banyak ahli yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Saat dia mengingat hal ini, Lindong tiba-tiba teringat Yansen yang dia temui sebelumnya. Meskipun aura orang itu tidak lebih lemah dari Liu Bai, namanya tidak terdaftar di antara 4 penguasa wilayah barat laut. Oleh karena itu seseorang tidak tahu apakah dia adalah seorang ahli yang menyembunyikan dirinya atau seseorang dari tempat lain. Bagaimanapun orang-orang ini semua adalah individu yang luar biasa. Lindong dengan lembut mencentikkan jarinya. Setelah itu dia berbalik dan turun.
Orang-orang di udara sekitar hanya bisa mundur dengan menyesal ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa setelah mengalami kejadian ini, kemungkinan besar tidak ada yang berani sombong terhadap Lindong. Warisan besar sekte awan ini kemungkinan akan berakhir di tangan beberapa orang dari kekaisaran yang besar ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.